Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian, kita masih bersama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu subhanahu anha sudah kita bahas. Kemudian Saudah juga sudah kita bahas, dan terakhir dan insyaallah malam ini kita lanjutkan juga, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Saudara sekalian, sebagaimana saya katakan pada pertemuan yang lalu bahwa nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah ini bukan murni keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihi salam. Bahkan Nabi sempat bermimpi 3 malam berturut-turut ditunjukkan oleh Jibril tentang wanita yang berkerudung, rapat, tertutup mukanya, kemudian dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuka itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Jibril radhiyallahu anha, faqala hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Subhanallah, nikmatnya Pak ya. Ini adalah istrimu ya Rasul, dunia dan akhirat. Jadi pada waktu itu umur Aisyah masih 6 tahun. Ya. Saudara jangan bayangkan 6 tahun baru lulus TK. Baru mau masuk SD. Kelas 4 atau kelas 5 baru Nabi nikah dengan Aisyah ini. Dan saya sudah pernah bahas panjang lebar masalah ini, bahwa memang imra'atu Quraisy, wanita-wanita Quraisy itu dikenal memang. Dan Nabi, saya pernah membahas juga di muqaddimah beberapa tahun yang lalu ketika berbicara tentang siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dipilih dari kabilah yang paling mulia. Ya, paling terhormat. Di antara kabilah-kabilah yang terhormat itu adalah kabilah Quraisy. Ya. Nah, dikenal Quraisy ini salah satunya juga Aisyah dan radhiyallahu anha ini itu dikenal dia itu cepat matang, ya, cepat suburnya, tapi juga lambat menopausnya. Apa menopausnya ini Pak? Kalau bahasa ibu-ibu sekarang, wanita saat ini Pak, kalau sudah masuk 45 tahun, 50 tahun pada sudah tidak normal lagi masa haidnya. Tapi justru Aisyah itu dikenal dia sudah subur
kecil sudah subur. Dan di bukti berikutnya lagi, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama itu, pada umur 40 tahun dinikahi sama Nabi, subur-suburnya itu, sampai bisa membuat memuncul dari Rasulullah SAW keturunan 4 putrinya itu. Saya nggak bisa bayangkan. Dan rata-rata ibu-ibu sekarang 35 tahun sudah takut melahirkan, Pak. Tapi justru Khadijah 40 tahun lagi siap-siapnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebalikannya Aisyah itu mudah sekali. Dinikahi sama Nabi, ditunjukkan sama Jibril untuk nikah dengan beliau umur 6 tahun. Dan itu disampaikan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru setelah Nabi hijrah kemana? Ke Madinah, Nabi secara khusus menikahi Khadijah dan masuk bergabung dengan Khadijah satu rumah, hidup sebagaimana suami istri pada umur 9 tahun. Saudara sekalian rahimakumullah, Nabi memang sangat cinta kepadanya, sebagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kalau orang-orang orientalis, Pak, mengatakan itu semacam dendam Nabi. Ya, kalau sebelumnya Nabi nikah dengan wanita yang lebih tua 15 tahun, begitu meninggal Khadijah radhiyallahu anha langsung Nabi kawin dengan wanita yang sangat muda. Enggak juga. Ini ada hadis yang cukup jelas digambarkan langsung di lisan Aisyah, dan ketika sampai begitu nikah Nabi dengan Aisyah, Nabi bercerita kepada Aisyah, aku setelah menikahi engkau, Jibril datang kepadaku dan 3 malam berturut-turut aku mimpi dengan mimpi yang sama. Ini adalah calon istrimu. Setelah kubuka ternyata itu adalah wajahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sekalian, bahkan Nabi mengatakan, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ini adalah istrimu dunia dan akhirat. Saya nggak bisa bayangkan memang, Pak, ya. 9 tahun. Kemudian beliau hidup bersama Rasulullah juga 9 tahun. Jadi jandanya Aisyah itu, jamaah sekalian, janda dari Rasulullah itu berapa umur? Masih umur 18 tahun. SMA, Pak, baru lulus. Sudah jadi janda. Tapi beliau ini adalah ummul mukminin, ibu kita semua. Ya, karena haram istri Nabi itu dinikahi oleh laki-laki setelah meninggalnya Rasulullah, karena dianggap siapa? Ibu. Maka ketika menikahi janda Rasulullah berarti menikahi ibunya sendiri. Posisinya seperti itu, jamaah sekalian. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ahabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan kana yatadhaharu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya, dan begitu cintanya itu menampakkan kecintaannya kepada para sahabat. Ditampakkan sama Nabi kecintaannya itu kepada para sahabat. Maklum pada waktu itu Nabi istrinya kan baru satu, ya. Siapa kemarin? Saudah bintu Zam'ah, ya. Dan Saudah pada waktu itu sengaja dinikahi Nabi untuk mengisi kekosongan selama beberapa bulan itu, beberapa tahun itu, 3 tahun, Pak. Ya, karena menunggu Aisyah sampai umur 9 tahun, dari 6 tahun sampai 9 tahun. Ketika sudah Aisyah siap dinikahi sama Nabi, Nabi menawarkan, bagaimana kau masih pingin ikut bersamaku, kata Nabi. Ya Rasulullah, aku bangga untuk tetap menjadi, aku tidak ingin dikatakan mantan istrimu. Aku bangga kalau dipanggil aku adalah bagian dari ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi menunjukkan kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Amr bin As yang masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, ya. Dia dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain pada waktu itu sempat memerangi Rasulullah. Ya, ketika Mekah sudah mau ditaklukkan, radhiyallahu anhu ini masuk Islam dan hijrah pula ke Madinah, bergabung dengan Rasulullah. Dia yang sempat kemudian menjadi diplomatnya orang-orang kufar Quraisy untuk mewarnai Raja Habasyah. Ketika hijrah pertama kali dari Mekah ke Habasyah, itu yang memprovokasi Raja Habasyah An-Najasyi pada waktu itu adalah Amr bin As ini. Yang kemudian dicari kelemahan Islam karena memang pandai komunikasi dan sangat diplomat. Pandai berkomunikasi. Kalau berbicara itu luar biasa. Kalau sekarang kayak pokrol, Pak, pengacara. Ya. Nah, saudara sekalian,
Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabba ilaik?" Di antara sekian banyak orang ini, dia kagum, Pak, si Amr ini. Ada Abu Bakar. Kok nampak semua Nabi akrab dengan para sahabat itu? Akrab semuanya itu. Dan ini memang betul kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina apa? Raufun rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan nampaknya Nabi ini sifat rauf dan rahimnya ini kepada umatnya, pada sahabatnya itu nggak bisa ditutupi juga. Ya, para sahabat semua mengatakan Nabi itu paling dekat denganku. Nanya sama Bilal, Bilal mengatakan paling dekat denganku. Nanya sama Abu Hurairah, paling dekat denganku. Nanya kepada Khalid bin Walid, paling dekat denganku. Semua sahabat mengatakan Nabi paling dekat denganku. Jadi tidak menampakkan, jemaah sekalian. Nah, Amr ini nanya, jemaah sekalian. Dan wajar pertanyaan ini, jemaah sekalian. Apa pertanyaannya ini? Ida, ya Rasulullah, ayyun nas ahabba ilaik? Dari sekian banyak sahabat-sahabatmu ini, orang-orang ini, mana yang paling kau cintai? Mana yang paling kau cintai? Qala, apa jawaban Nabi? Aisyah. Allahu Akbar. Apa? Aisyah. Aisyah istriku. Ya, Pak ya. Kalau saya tanya sama Bapak, di antara sekian banyak orang ini, siapa yang paling kita cintai ini? Bosku, ya Pak ya. Yang ngasih makan aku. Ya, bulan. Jarang kita kemudian memuji-muji istri kita sendiri, jemaah sekalian. Aisyah gitu. Qala, ini dari kaum wanita ya Rasulullah. Wa minar rijal. Kalau di kalangan sahabat yang laki-laki siapa ini? Kata Nabi, qala abuha. Allahu Akbar. Siapa? Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara sekalian rahimakumullah, ya ini jangan tanya Pak kepada orang-orang yang Syiah itu ya, yang mengaku cinta kepada Nabi tapi sebenarnya melecehkan Nabi. Dia tidak setuju Pak dengan hadis ini. Lagian tidak setuju. Tidak cocok dengan Abu Bakar. Tidak cocok dengan Umar. Tidak cocok dengan Aisyah. Tidak cocok dengan Hafsah, putrinya Umar. Masa Nabi mau menikahi mereka? Masa Nabi mau jadi mantunya kedua sahabat ini? Gitu. Berarti kalau sampai mereka itu melecehkan Aisyah dan Hafsah, Nabi itu kawin dengan perempuan tidak tepat. Dan buat kita, Ummul Mukminin, siapa? Ibu kita semua, radhiyallahu anhunna jami'an. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Lau kuntu muttakhidan khalilan min hadhihi al-ummah, lattakhadtu Abu Bakar khalila, walakin ukhuwatul Islam afdal," kata Nabi. Ya, andai kata ya, aku bisa menjadikan kekasihku di dunia ini, aku jadikan kekasihku dia pada umat ini adalah siapa? Abu Bakar kekasihku gitu. Saking cintanya Nabi, Pak. Tapi karena tidak boleh Pak akan mempengaruhi kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kata Nabi, ini adalah ukhuwah dalam Islam, lebih utama, lebih akrab, lebih abadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku boleh punya saudara, kata Nabi, kalaulah kemudian aku boleh punya saudara satu ayah satu ibu, tentu aku lebih senang Abu Bakar sebagai saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini adalah ukhuwah dalam Islam, itu lebih utama, lebih kokoh, lebih abadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kata Imam Az-Zahabi mengatakan, fa uhibbu afdala rajulin min ummatihi wa afdala imra'atin min ummatihi. Maka aku sangat mencintai orang yang paling dicintai, yang paling utama kecintaannya di mata Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Maka juga aku harus juga mencintai wanita yang menjadi wanita kecintaan Rasulullah. Siapa itu? Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Faman abghadha habibata Rasulillah fahuwa hariyun ay yakuna baghidan ila Allah wa rasuli. Barang siapa membenci Abu Bakar dan membenci dua kecintaan Rasul Abu Bakar dan putrinya Aisyah ini, kata beliau, aku khawatir juga Allah membenci kepada orang itu. Ya, kita jangan main-main Pak, dan insyaallah kita ahli sunnah wal jamaah ini pasti
mencintai semua keluarga Nabi dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sekalian rahimakumullah, kemudian sampai mengibaratkan sebuah makanan ya, dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, ketika menceritakan tentang kepribadian para sahabat itu Nabi sempat mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita seluruh alam semesta ini ibaratnya itu ibarat makanan, kata Nabi. Kafat disarid ala sa'ir ta'am gitu. Di antara sekian banyak makanan itu ada makanan yang paling kita cocok, Pak ya. Bapak umpamanya diundang orang. Ya. Diundang orang, ada kebuli, ada apa? Ada apa, Pak? Kambing bakar, ada juga rawon, ada apa segala macam. Di antara itu kan pasti ada yang lebih cocok bagi kita, Pak ya. Yang paling nyambung dan kita lama nggak makan. Itulah Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi. Kalau bahasa kita, ibarat makanan itu tanpa garam nggak enak, Pak. Garam itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas tentang kenapa sampai begitu dibanggakan sama Nabi, sampai akhirnya Aisyah, Pak, mengatakan laqad u'titu tis'an ma'atayatha imra'atun ba'da Maryam binti Imran. Terus terang saja aku diberi oleh Nabi 8 atau 9 keistimewaan ya, yang tidak diberikan kepada istri-istri Nabi yang lain, kata Aisyah itu. Ini Pak, wajar omongan ini, wajar menunjukkan omongannya anak muda ya, seorang wanita yang salihah yang menjadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu mengatakan, kenapa? Kecuali Maryam binti Imran, kecuali Maryam binti Imran. Memang ini sudah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Kata Aisyah, terus terang saja, Jibril datang menunjukkan wajahku kepada Rasulullah untuk menikahi aku gitu. Sementara istri-istri yang lain tidak demikian gitu. Nah, itu dibanggakan oleh Aisyah gitu. Ya. Kemudian Nabi menikahi aku dalam kondisi masih gadis. Sementara istri Nabi yang lain janda. Ya. Kemudian Nabi ketika dicabut oleh Allah, mau meninggal, mau wafat, kepalanya itu, kepala Nabi yang mulia ini di mana? Di haribaanku gitu. Allahu Akbar. Ya. Walaqad qabatuhu fi baiti, kuburannya pun juga di kamarku, di rumahku, kata Aisyah. Ya. Wa in kana al-wahyu la yanzil alaihi wa inni lamahu fi lihafi. Hampir rata-rata wahyu yang turun Nabi selalu bersama denganku gitu. Itu siapa? Kata Aisyah gitu. Wa inni labnatil khalifatahu wa sadiqu. Aku ini adalah putri khalifah dia yang pertama. Siapa itu? Abu Bakar. Ya, dan kecintaannya pula. Subhanallah, walaqad nazala udri minas sama. Ingat, aku juga dibersihkan. Di mana semua orang menuduh aku dengan tuduhan-tuduhan jelek kepadaku, dengan tuduhan-tuduhan kotor, justru aku disterilkan, dibersihkan oleh siapa? Oleh berita dari langit. Kan turun ayat, Pak ya, namanya haditsul ifik. Aisyah ketika dituduh sedang zina dengan laki-laki yang sangat ganteng itu. Yang ketika pas lagi pergian tertinggal, kemudian tinggal berdua saja dengan pemuda yang sangat ganteng, umurnya masih 21 tahun. Waduh, luar biasa ya. Begitu ke Madinah ternyata berduaan, Pak, dengan pemuda ini, Aisyah itu. Di Madinah sudah tuduhan macam-macam. Zanat Aisyah, Aisyah sudah zina itu. Padahal tidak ada saksi. Cuma apa? Ya mau apa lagi? Ya, berduaan dari padang pasir, apalagi sama-sama mudanya gitu. Nah, hati-hati, Pak, itu isyarat tuduhan. Nah, Bapak kalau lihat, saudara kalau lihat itu dalam hadis itu, sahabat yang sempat ikut dalam perang Badar ada 2 atau 3 sahabat yang sempat mau berkomentar begitu. Sadar, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku termasuk orang yang berbicara seperti itu. Sementara Aisyah sudah turun dari langit, berita dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Aisyah adalah wanita yang bersih dari tuduhan-tuduhan seperti. Berarti kalau sempat menuduh, ini namanya qadzful muhsanat al-mu'minat, menuduh perempuan-perempuan baik dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, itu termasuk dosa besar. Bagaimana hukumnya? Dihad, Pak, dicambuk. Ya,
Nah 3 sahabat ini datang menemui Nabi. Aku termasuk orang yang demikian Rasulullah. Kata Nabi, aqimil had. Lakukan hukum Allah. Dipukul Pak, dicambuk. Dia nerima sahabat itu. Kenapa? Karena sudah kadung keluar dari lisannya menuduh Aisyah zina. Padahal tidak demikian, dia maaf sekali. Makanya kita hati-hati ya. Kalau ngelihat orang-orang macam-macam ya, selama kita tidak melihat dengan kedua mata kita, tidak boleh kita menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan zina, kecuali ada saksi minimal 4 orang, dan 4 orang itu melihat dengan mata telanjang, dan melihat pula orang yang berbuat zina itu juga bugil Pak, telanjang pula. Baru itu pun disumpah atas nama Allah, dilaksanakan hukum Allah. Itu pun kalau hukum Allah terlaksana dalam sebuah institusi pemerintahan. Nyambung Pak ya. Ini hati-hati. Ini sekaligus kita ngambil hikmahnya dari semua itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian walaqad u'idtu maghfiratan wa rizqan karima. Aku dijanjikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku akan mendapatkan ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia, rezeki yang karim, rezeki yang terhormat jamaah sekalian. Dan ternyata memang Aisyah ini Pak semasa hidupnya menjadi jandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, hidupnya itu tidak pernah kekurangan jemaah sekalian. Dia dijamin sesuai dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, baik. Dalam bab ini Nabi memang mengistimewakan Aisyah ini, Pak. Ya, mengistimewakan siapa? Aisyah. Sampai-sampai katanya, ini mohon maaf Pak ya, kaki saya begini ya. Sampai-sampai katanya Aisyah radhiyallahu anha ini dipanggil sama Nabi dengan 4 panggilan yang berbeda-beda. Dan ini makanya contoh Pak. Makanya kita belajar sirah para sahabat ini, istri Nabi, untuk menjadikan contoh dalam kehidupan kita, mempraktekkan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dipanggil sama Nabi dengan 4 panggilan. Yang itu tidak dipanggil pada istri-istri Nabi yang lain gitu. Dengan 4 panggilan. Pertama dipanggil dengan namaku yang sebenarnya. Ya Aisyah. Kata Aisyah, berarti kalau dia manggil aku dengan nama seperti itu, ada masalah serius yang ingin dibicarakan denganku. Paham Pak ya? Jadi kalau kita manggil nama istri kita dengan nama apa adanya, Sri Ningsih gitu Pak ya, Sri Widyastuti gitu ya, atau Sri Sulastri, Mbak Sri, itu berarti nama panggilan aslinya Pak gitu. Tapi kalau sampai manggil Dek, sayang, kan beda ya? Ya, manis. Ya. Itu panggilan-panggilan Nabi seperti itu jamaah sekalian. Ketika manggil apa adanya, kata Aisyah, berarti ini ada masalah serius yang ingin didiskusikan denganku. Dan aku sudah siapkan diri. Berarti Nabi ingin sharing dengan Aisyah, ada masalah genting yang dibicarakan. Gitu. Tapi aku juga dipanggil sama Nabi dengan Ya Umma Abdillah. Wahai ibunya Abdillah. Bapak tahu kan Aisyah punya anak tidak? Halo, punya anak tidak Aisyah? Tidak punya anak dari Nabi. Aisyah tidak punya putra dari Nabi. Tidak punya putra. Ya, yang punya putra Nabi itu hanya dari istrinya siapa? Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Ya. Masih ingat ya Pak ya? Nabi dari Aisyah dan semua istri tidak punya anak. Tapi kenapa dipanggil Ummu Abdillah, wahai ibunya Abdillah? Ini Pak, supaya Aisyah tidak merasa kecil hati. Diangkat keibuannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ketika dipanggil dengan ibunya Abdillah, aku merasa menjadi ibu yang sebenarnya, kata siapa? Kata Aisyah. Allahu Akbar. Nah, ikhwatul iman, kalau bahasa kita mungkin saya biasa Pak dipanggil sama ibunya Nana ya Abu Saleh gitu. Abahnya Saleh gitu ya. Pas-pas berarti ada memposisikan wah ini seorang suami yang gagah. Laki-laki abinya anak-anak itu. Saya kalau panggil ibunya anak kadang-kadang ya ummul aulad, ibunya anak-anak gitu. Supaya dia nampak keibuannya Pak, memperhatikan kepada anak-anak itu. Ini penting. Ya. Ini penting. Di Madura itu pada istilah gitu. Abinya siapa gitu. Paan Sabruddin gitu Pak ya. Jadi ada istilah bapaknya Safruddin gitu. Ya, Brudin Pak ya. Apaan Brudin dah? Ini artinya bapaknya Brudin gitu. Anaknya namanya Brudin. Ayahnya dipanggil bapaknya Brudin. Paan Brudin. Ini sunnah Nabi sebenarnya nih Pak. Ya.
Dan dia merasa dikaitkan dengan anaknya, masih ada hubungan keakraban, diangkat bahwa kita ini ada laki-laki yang punya tanggung jawab, ada tanggung jawab dari anak. Dan Aisyah merasa, saya seakan-akan menjadi ibu betulan, kata Aisyah. Allahu Akbar. Terkadang Pak, dipanggil pula sama Nabi Aisyah dengan ya Humaira. Pernah dengar ya? Ya Humaira. Apa Humaira ini? Dari kata-kata ahmar, hamra, Humaira. Wahai si merah jambu. Ya. Tahu sampai merahnya jambu Pak? Hah? Itu nggak pakai lipstik, nggak pakai sidu, nggak pakai apa itu Pak? Aisyah itu katanya kalau musim dingin merah ininya, apa pipinya itu, panas juga memerah pipinya itu. Jadi aslinya begitu, memang ayu, cantik. Semua sahabat mengatakan Aisyah sangat cantik. Nabi kena gemes Pak sama dia, ya Humaira, kata, aku tersipu-sipu dipuji kecantikanku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Saya ingin nanya sama sampean semua yang hadir, pernah nggak memuji istri kita Pak? Halo? Hah? Sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ya paling tidak Pak puji ya kebiasaan dia di rumah gitu. Masakanmu enak. Kalau tidak bisa muji fisiknya Pak, puji perbuatannya ya. Rumah bersih, memang kau luar biasa gitu Pak ya. Hah? Ayu Pak panggil, Masya Allah, dengan dandanan begini kau ayu hari ini gitu. Itu penting. Ini bahasa Nabi kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Humaira, puji. Jangan Pak sudah cantik-cantik menunggu kita, ya Allah lipstikmu kayak apa? Kayak topeng gitu ya. Ini sudah dia mencoba untuk menghargai kita, menservis kita, tidak ada pujian dari kita. Walaupun tidak cocok Pak, mungkin sidonya ketebelan gitu karena menghormati kita. Kan seorang wanita kan begitu jamaah sekalian di rumah. Loh Pak, saya paling suka manakala ibunya anak-anak di rumah juga berdandan untuk kita daripada berdandan untuk orang lain. Sekarang kan banyak orang berdandan untuk orang lain Pak ya. Ke rumah kita nggak berdandan, begitu masuk ke rumah dihina lagi sama suaminya gitu. Sakno, kasihan. Ya, nah ikhwatul iman, ini penting bahasa-bahasa pujian. Ya, memuji istri. Pujilah dia. Kalau pas cantik, bilang cantik. Kalau pas tidak cantik, Pak, acak-acakan, pakailah bahasa-bahasa yang menyentuh gitu. Sehingga dia merasa dihargai oleh kita jamaah sekalian. Dan inilah indahnya romantika kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, terakhir ada panggilan yang sangat indah ini, Pak. Tapi ini masjid, Pak ya. Jangan berpikir macam-macam. Itu dipanggil dengan ya Aish. Aish, taknya yang di belakang dibuang itu Pak, tak marbutohnya. Tahu? Aisyata, ya. Aisyatu, ada taknya di belakangnya. Itu taknya dibuang sama Nabi. Ya Aish. Nah, ini namanya panggilan-panggilan genit. Ya. Kata Aisyah, kalau udah manggil begini, aku tahu apa maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya Allah, indahnya itu ya. Dan itu dibuktikan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah mengungkapkan semua itu jemaah. Saya masih belum bicara Pak bagaimana romantisme yang dibangun oleh Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Memang ikhwatul iman, kita kenal Aisyah dikenal sebagai, bahkan ketika tahu Pak namanya wanita suka muncul masa apa, ada suasana kayak tidak masuk akal Pak. Mungkin sebab itu cari perhatian dari kita Pak. Cari perhatian sama kita gitu. Mungkin dia teringat masa-masa lalunya ketika dimanjakan sama orang tuanya, dimanjakan sama ibunya. Begitu bergabung dengan kita, hilang suasana seperti itu. Kita minta yang dimanjakan sama istri kita Pak. Sementara istri kita biasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya gitu. Tiba-tiba sendirian dia muncul Pak, ingin untuk berbuat seperti itu. Itu Aisyah Pak diperhatikan betul sama Nabi. Pernah sekali waktu Aisyah itu mengumpulkan anak-anak kecil Pak, terus bermain. Main apa namanya? Apa kalau kita nih Pak, main tuh, kalau ibu-ibu mbak-mbak itu apa, biji ini Pak, biji asam yang di apa namanya itu, lupa saya itu. Dakon ya kayak gitu. Itu dibiarkan sama Nabi, bahkan Nabi ikut pula bermain di situ dia Mas sekalian, untuk kemudian merasa tidak tersipu, merasa tidak asing. Kadang budak-budak kecil, pembantu-pembantu yang kecil dikumpulkan sama Aisyah, karena masa kekanakannya muncul juga jemaah sekalian gitu.
Jadi itu dibiarkan sama Nabi, tidak hilang begitu saja. Apalagi Nabi tahu mengambil dia dalam suasana masih kecil, jamaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun kecemburuannya, jamaah sekalian, Aisyah ini dikenal memang perempuan yang sangat cemburu. Bagaimana kecemburuan Rasulullah Khadijah Aisyah radhiyallahu anha? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang, jamaah sekalian ya. Aku ma tasma'un, saya harus keluar kota Pak malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.